Perkenalkan, nama saya Aurora Putri Chandra Mardani, NIM 1908199, mahasiswi kelas praktikum pengembangan diri dan karir 13F5. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan kerabat saya yang berada di luar kota. Halo Izra. Oke, halo. Apa kabar nih Izra? Ya, lumayan, baik. Sehat. Ya, sehat lah. Oke. Makasih ya Izra, pertama-tama udah berkenan untuk aku wawancarai. Aku tanyain sedikit tentang kamu gitu. Oke, nggak apa-apa slow. Oke, kamu mulai aja ya. Oke. Izra, sekarang ini kesibukan kamu apa sih Izra? Kesibukan aku tuh dikit lah. Aku sekarang gini streaming di YouTube menjadi content creator gaming. Jadi aku sering streaming itu jam 9. Habis itu ngedit. Aduh, kegigit bentar. Habis itu ngedit. Terus kita upload ke YouTube. Oh ya, aku streaming di YouTube ya. Di YouTube aja, nggak di lainnya. Jadi ya kesibukanku itu terus udah itu aja sih. 9 jam 9 apa itu kamu kalau streaming gitu? Aku tuh streaming tuh biasanya Senin sampai Sabtu. Itu jam 9 pagi. Kalau hari Minggu aku ibadah gitu, guys. Jadi Minggu tuh buat istirahat. Ya, jadi seperti itu. Sampai ya. Langsung ke inti pertanyaannya aja ya. Jadi kamu ini seorang content creator di YouTube ya? Ya. Yang berfokus pada gaming gitu. Ya, betul. Oke. Aku nanya nih Zra, apa sih definisi bahagia menurut kamu? Definisi bahagia itu menurut aku tuh merasa puas akan diri sendiri gitu. Jadi apa yang kita punya tuh kita tuh puas. Jadi misalnya kayak aku kan hobi game nih, terus menjadi content creator lagi ya, itu tuh aku merasa puas dan ya bersyukur gitu, punya rasa senang yang sangat lebih gitu loh, ya senang yang lebih gitu. Itu definisi bahagiaku sih seperti itu guys. Karena kamu ngelakuinnya sesuai apa yang kamu sukai ya, jadi nyaman dan enjoy gitu. Nyaman, wah ya seperti itulah. Jadi ya berjalan dan mengalir aja gitu ya. Ya mengalir ya. Nanti subscriber sama viewers ya biar lanjut aja lah ya, tergantung ya. Semoga ya. Gimana? Enggak, semua berawal dari dikit ya, pelan-pelan. Nanti pasti akan menjadi dikit. Oh ya, ini kan lagi interview nih. Kalian boleh subscribe juga ke channel aku Izra aja dan jangan lupa tinggalkan like-nya, oke? Oke. Aku edit, aku kasih nama YouTube-nya. Oke, terima kasih. Oke. Terus aku nanya lagi nih Zan, gimana sih cara kamu tuh membangun perasaan bahagia kamu itu? Selain tadi kamu yang mengikuti hobi kamu jadi. Oh, tuh gampang sih itu. Kalau aku tuh membangun bahagia itu dengan ngobrol. Jadi ngobrol sama siapa aja tuh udah bikin aku tuh seneng, jadi bahagia. Jadi mau ngobrol apa aja sih, misalnya sama seperti Anda ini ya, Anda kan interview saya, ini saya juga termasuk bahagia nih karena kita saling mengobrol itu, saling ada bercakap gitu loh, sharing, ada dibahas gitu ya? gitu. Iya, kita saling sharing dan mempelajari satu sama lain gitu. Itu bisa membuat aku, apalagi sama orang tua itu udah bahagia sekali itu aku. Karena orang tua mungkin pengalamannya lebih banyak ya, jadi kita bisa dapat banyak cerita yang bisa kita buat jadi pandangan gitu untuk kedepannya gitu kali ya. Ya, bisa buat contoh hidup itulah. Oke deh. Oke, lanjut aja ya. Bisa nggak kamu tuh ceritain pengalaman tersulit dalam kehidupan kamu, tapi kamu menghadapinya tuh dengan perasaan bahagia gitu loh? Pengalaman tersulit itu sih sebenarnya bukan pengalaman sih, tapi lebih ke kejadian ya kalau aku tuh. Jadi kejadian tuh waktu itu tuh waktu rekreasi
rekreasi itu mau ke Cangkringan, mau ke World Castle. Nah, di situ tuh kan aku naik mobil bersama keluargaku 4 orang. Itu tuh melewati jalur yang ya cukup agak sulit lah. Nah, itu tuh waktu di jalanan nanjak itu, waktu belok kanan, nah itu ketemu truk dari sisi atas belah kanan itu. Nah, itu tuh waktu itu depanku mobil, terus belakangnya mobilku. Nah, itu waktu itu truknya remnya blong, terus nabrak mobil depanku. Des. Nah, si mobil depanku jatuh ke ke bawah itulah, pokoknya jatuh gitu, terus nabrak ke mobilku. Jadi mobilku tuh nampani, bahasa Indonesia nampani apa ya? Nampani itu menerima apa sih ya? Iya, menerima. Pokoknya kena damage-nya lah pokoknya ya. Kena. Jadi das itu kena, terus kegeser tuh mobilku. Set. Nah, di situ tuh aku ya sambil menolong yang mobil depannya tuh pada ya ampun itu, wah itu ngeri sih itu. Terus aku sampai dijahit di bibir itu karena sobek kan, karena ketabrak depan tuh dek. Nah, itu ketabrak depan mobil tuh bagian dashboard itu. Nah, tapi aku bahagianya, bukan bahagianya sih, tapi aku bersyukurnya gini, keluargaku tuh masih selamat, 4-4-nya selamat, dan mobilku tuh tidak terlalu remuk banget. Sedangkan yang mobil depan itu gila, hancur babak belur, memang benar hancur. Dan ya mohon maaf nih ya, itu 1 orang meninggal, itu sopirnya. Nah, bersyukurnya aku dan bahagianya aku tuh karena keluargaku tuh masih utuh dan hanya cedera ringan. Cuma hanya aku saja yang ya lumayan lah, aku dijahit lah bibirnya. Tapi sampai sekarang sih bener-bener bersyukur, sangat bahagia sekali sih masih punya keluarga yang lengkap itu. Ya, jadi pengalaman tersulitku tuh ya seperti itu, guys. Sebuah pengalaman yang kayak Tuhan tuh berperan banget gitu dalam kejadian ya, itu. Nah, maka dari itu backgroundku tuh seperti ini, guys. Itu sangat menggambarkan. Berterima kasih sekali itu. Iya, menggambarkan sekali ini backgroundku tuh. Okay. Aku pun dengarnya tuh deg-degan aja. Jadi kayak aku nggak bayangin kok aku di situ gimana. Apalagi aku orangnya panikan ya. Aku kayak nggak bisa mikir jernih gitu loh. Ya, memang ya pokoknya janganlah. Jangan ya. Masih diberkati gitu. Ya. Jadi deh. Dari pengalaman itu, jadi kita masih bisa terus berjalan gitu bersama keluarga kita, dan itu kan sebuah support yang sangat bagus ya, jadi kayak bahagia gitu. Masih ada orang terbaik yang bisa kita lihat, orang tersayang kita. Tuhan masih bisa memberikan kehidupan untuk kita, memberikan mukjizat gitu kan. Ya. Kita balik lagi nih ke pertanyaannya nih. Pekerjaan apa sih yang membuat Ezra itu bahagia dan alasannya apa? Pekerjaan ya yang seperti tadi yang diomongan di awal ya. Aku tuh content creator, guys, itu sudah termasuk pekerjaanku. Tapi walaupun belum memenuhi syarat, tapi itu udah buat aku tuh paling senang. Karena apa? Paling bahagia itu karena apa? Itu karena itu sesuai dengan hobiku. Hobiku tuh memang senang gaming, sama seneng otak-atik ya, komputer ini ya, seperti ini Zoom gini, otak-atik itu seperti efek di belakang ini. Ya itu aku suka, guys. Jadi alasannya seperti itu, aku suka. Jadi seperti sama dengan hobiku, sama-sama hobi, terus ya itu ya seperti ini, seneng otak-atik gitu. Jadi ya aku enjoy aja sama konten creator ini gitu, guys. Tapi ada nggak sih pikiran kayak aku pengen mencoba keluar dari hal itu gitu, kayak mencoba hal lain selain itu, ada nggak sih? Coba hal lain, pernah sih. Aku waktu itu kan kuliah ya, kan aku waktu itu kuliah. Terus aku rasanya kan, aku kan berhenti kuliah nih. Sekarang kan berhenti kuliah jadi konten kreator. Karena apa? Karena aku sakit-sakitan. Tapi ya bersyukurnya, tapi sekarang aku udah sehat, terus bisa ngelanjutin konten kreator ini. Cuman kalau misal
Ya, apa tadi pertanyaannya? Ada nggak sih keinginan kayak rencana kayak aku pengen nyoba keluar dari zona nyaman ini gitu. Oh, Jadi keluar ada dari sih. hal yang lu sukai gitu. Ya, aku lebih senang kayak pergi-pergian lah, biar tapi bukan traveling juga sih, traveling terlalu jauh. Maksudnya lebih ke hobi gimana ya? Pokoknya suka hiburan lah pokoknya gitu. Jadi mungkin ada nggak keinginan karena kamu suka traveling nih, terus kamu jadiin traveling ini sebagai gimana ya? Sebuah kerjaan gitu kayak Pekerjaan gitu. Iya. Kayak mau mencoba hal baru gitu loh. Tahu nggak? Karena kamu di content creator nih, ternyata kamu juga punya hobi traveling, jalan-jalan. Terus kamu mikir, kayak kalau aku jadi tour guide kayaknya bagus nih, bisa prospek untuk kerjaannya. Atau aku foto-foto di pemandangan saat aku jalan. Terus ada kan itu yang web yang kita bisa jual foto gitu. Kamu ada kayak kepikiran mau kesana nggak? Wah, itu ada banget sih, itu ada banget. Aku tuh mikirnya gini guys, jadi itu aku tuh mikirnya itu traveling sambil ngevlog, itu kan udah termasuk content creation kan itu. Ya jadi sekalian nambah pekerjaanku itu, jadi nambah ya biar viewersku tuh juga banyak, ya, gitu, biar meningkat. Ada konten selingannya gitu ya. Yang juga ya jadi nggak cuma game aja. Dari kesukaan gitu ya. Iya, benar sekali. Yoi. Ya, semoga lancar Hizra dan semoga setelah ini, karena kan ini kan di-upload di YouTube juga, semoga teman-teman aku yang juga suka game bisa langsung lihat dan mampir ke channel kamu, kepo-kepoin, bisa subscribe juga, bisa like, komen, dan juga share. Dan semoga kedepannya, pokoknya Ezra ini semoga selalu semangat ya dalam buat konten. Konsisten juga itu penting. Semoga lancar. Oke. Kasih dan semoga selalu bahagia. Makasih Ezra udah mau aku wawancara. Terima kasih ya, sama-sama juga. Sehat selalu dan ya semoga lancar ya Ezra ya. Ya Mbak Rora juga ya, semoga lancar, semoga kuliahnya tetap semangat, pokoknya sampai lulus itu sampai orang tua bahagia itu ya. Amin. Itu salah satu tujuannya. Oke. Ya udah Kak, aku akhiri ya Ezra. Terima kasih waktunya. Dan sampai jumpa ya Ezra. Hai Mas Yudi, apa kabar? Halo Rara, apa kabar Rara? Baik Mas. Baik Rara. Baik juga. Gara-gara pandemi jadi nggak bisa mudik ya Mas, jadi kita nggak bisa ketemu. Iya, udah 2 kali lebaran nggak bisa pulang. Menyedihkan banget ya. Pertama makasih ya Mas sudah mau meluangkan waktunya buat aku wawancarai. Berkenan. Mas Yudi, kita langsung aja ya. Mas Yudi itu sekarang kesibukannya ngapain sih Mas? Sekarang kesibukannya ya kerja WFH karena di kantor mengurangi jumlah karyawan, jadi saya dikorbankan di rumah. Tapi tetap masih bisa kerja, alhamdulillah. Jadi sekarang semuanya dihandle dari rumah ya? Iya betul. Kalau Mas Yudi sendiri, kalau boleh tahu Mas Yudi itu kerjanya di bagian apa sih Mas? Saya di bagian editing video di media Tribun Bali, anaknya Tribun News. Yang sering bikin berita hoax itu ya Mas? Oke, kita memviralkan berita hoax. Kita lupakan itu, kita langsung ke inti pertanyaannya aja Mas. Menurut Mas Yudi, apa sih definisi bahagia itu? Bahagia ya? Menurut saya bahagia itu perasaan saat kita goal atau mencapai yang kita ingin, yang kita target dari kita, lalu muncul perasaan itu, bahagia itu. Jadi kalau kita bisa mencapai goals kita itu, jadi itu merupakan sebuah definisi bahagia menurut Mas Yudi.
Iya, sederhana ya, simple ya. Simpel banget Mas, tapi kan tiap orang beda-beda ya kan. Oke, lanjut ya Mas. Gimana sih cara Mas Yudi itu membangun perasaan bahagia? Membangun perasaan bahagia nggak susah ya. Perasaan bahagia itu dari apa ya, dari mindset mindset dibilang kacau. Gini, mungkin cukup dengan bersyukur aja kita sudah bisa membangun perasaan bahagia itu, karena ya sesimpel itu. Dengan bersyukur ya, cukup dengan bersyukur itu bisa membangun perasaan bahagia itu ya. Iya, Oke. nggak susah kok. Terus lanjut aja ya Mas. Boleh nggak sih ceritain pengalaman tersulit yang pernah Mas Yudi hadapin, tapi Mas Yudi itu menghadapinya tuh dengan perasaan bahagia gitu loh. Dengan perasaan bahagia. Iya, pengalaman tersulit apa Mas Yudi lagi ada di kondisi paling tersulit, tapi Mas Yudi tuh menjalaninya tuh dengan perasaan bahagia gitu loh. Oh, selalu ya. Semestinya harus apapun yang keadaan sesulit apapun itu harus dengan perasaan bahagia di menjalaninya. Karena apa ya? Kalau kesulitan itu sebenarnya karena kita belum mencoba aja, jadi kelihatan itu sebuah kesulitan. Padahal kalau kita jalani dengan ikhlas, tentunya dibuat sesimpel mungkin lah kesulitan itu kita jalani, dan kita harus bahagia memang. Karena bukan tugas, fitrah kita hidup itu emang harus bahagia. Kita diciptakan dari orang tua yang sedang berbahagia, jadinya emang takdir kita emang bahagia. Gak ada sulit itu sebenarnya, nggak ada, karena kita belum mencoba aja. Jadi kita harus berani Ya mencoba. seperti itu. Duh, Ya, Oke deh, ini pertanyaan terakhir ya Mas. Pekerjaan apa Ya. sih yang membuat diri Mas Yudi alhamdulillah. merasa bahagia? Pekerjaan apa sih yang membuat diri Mas Yudi itu merasa menjadi bahagia, dan apa alasannya? Pekerjaan yang membuat bahagia, mungkin pekerjaan yang sesuai dengan kesukaan kita ya. Pekerjaan sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita, pasti kita menjalaninya dengan nggak susah. Contohnya, tapi ada sih, misalnya kita udah sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan hobi, dengan passion, tapi tiba-tiba ada kesulitan misalnya kan, ya itu kita anggap itu tantangan, kita kerjakan dengan ikhlas. Pasti kesulitan itu dibuat simpel. Kesulitan itu dibuat bagaimana diakalin lah, bagaimana caranya biar simpel, bisa simpel mungkin. Jadi nggak terlalu dipikirkan. Bahagia deh. Berarti Mas Hilang Yudi- suaranya Rara. Ya apa? Jadi Mas Yudi sama kerjaannya Mas Yudi sekarang enjoy dan merasa bahagia ya? Sama yang Mas Yudi jalanin sekarang? Iya. Ya, pertama ya memang karena hobinya memang di bagian editing kan, editing gambar, editing video, sesuai dengan hobi, pastinya dikerjakan dengan senang, tanpa beban. Meskipun ada target-target dari bos, dari atasan itu yang kadang kita rasa nggak masuk akal, dikasih tugas-tugas yang berat, yang sulit, tapi ya memang sih pasti tuh kalau pertama-pertama memang sulit gitu, tapi setelah dilakukan ya hilang lah sulit itu, nggak ada sulit itu.
Yang namanya sulit susah tuh nggak ada. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu ya. Iya. Kalau Mas Yudi sukanya menggambar dan mendesain, kenapa ya kalau adiknya minta tolong, Mas tolong gambarin, Mas Tony kok nggak mau ya? Apa ya? Mungkin waktu ya mungkin. Iya. Waktunya nggak ada. Oke. Kayak makasih ya Mas Yudi udah mau interview. Untuk kedua kalinya ya ini ya. Karena tadi tidak ke-record. Makasih di sela-sela kesibukannya. Oh gitu ya. Udah mau meluangkan waktu. Semoga Mas Yudi diberikan kelancaran ya di dalam kerjaannya Mas Yudi dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Sehat selalu, jangan lupa bahagia ya Mas sama Rara Yudi. juga ya. Ya. Makasih Mas Yudi. Ya. Hai Mas Rio, nggak bisa mudik Hai. ketemu ya. Apa kabar Mas Rio? Sehat Rara. Oke. Makasih ya Mas sudah mau berkenan aku wawancarai adikmu yang sangat cantik ini. Diperbolehkan mewawancarai kamu. Sama-sama Rara. Oke. Mas Rio ini sibukannya ngapain sih Mas? Kerja kantoran. Kerja kantoran. Boleh disebutin nggak di mana? Di salah satu bank di Indonesia. Ya, oke. Langsung aja ya Mas ke pertanyaannya. Apa sih definisi bahagia menurut Mas Rio? Bahagia itu kalau kita bisa mencapai ekspektasi, sama kalau kita bisa berdamai dengan diri kita ketika gagal mencapai ekspektasi. Jadi Mas Rio pernah punya nih pengalaman gagal mencapai prestasi? Sering gagal mencapai ekspektasi itu banyak pasti. Terus apa sih yang Mas Rio lakuin saat Mas Rio gagal gitu? Misal ada ekspektasi atau target, kita punya plan A, B, C gitu. Jadi kalau A gagal, harapannya kita dapat yang B atau C gitu. Itu menghindari kita kecewa istilahnya ya. Saya selalu berpikir ada planning A, B, dan C itu selalu ada sih. Jadi Mas Rio tuh tipe orang yang sudah pasti punya planning A, B, C gitu ya, nggak cuma punya satu planning aja. Jarang. Kurang berani menggantungkan satu harapan ke satu ekspektasi tertentu, nggak berani sih, jarang. Jadi lebih minim rasa kecewanya ya Mas kalau misalnya ekspektasi yang cuma satu dua nggak terwujud gitu ya. Iya, karena kan kita harus lihat apa ya, ekspektasi itu kadang-kadang kan lawannya juga banyak kan, lawannya juga berat, nggak ringan kan, tantangannya banyak gitu. Lanjut ya Mas. Gimana sih cara Mas Rio itu buat membangun perasaan bahagia? Ya itu, merencanakan, membuat planning dan membuat ekspektasi yang sesuai ukuran kita gitu. Spesifiknya? Ya. Ya contohnya kayak misal saya pengen rumah seharga 10M misal. Saya pengen sih, cuma saya punya ekspektasi plan B. Ya, jadi saya dapat yang 5M aja nggak apa-apa lah. Asal ada apanya misal gitu, asal ada kolam renangnya misal gitu, suatu saat gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya nggak terlalu berharap yang 10M. Dapat yang 5M tetap saya syukuri gitu. Saya sudah bersyukur di situ gitu. Jadi nggak terlalu ya. Oke deh, lanjut aja ya Mas ya. Ceritain dong pengalaman tersulit Mas Rio dalam kehidupan dan menghadapinya tuh dengan perasaan bahagia gitu loh. Ya Mas, pengalaman tersulit Mas Rio. Mas Rio sulit banget nih, tapi Mas Rio tuh tetap menghadapinya tuh dengan perasaan bahagia dan bersyukurnya Mas Rio. Apa ya?
Kalau yang sulit itu kalau kita tuh ekspektasi kita itu ada hubungannya dengan orang lain gitu. Contoh kayak anak sakit gitu. Anak sakit, ekspektasi kita kan pengennya sembuh kan. Cuma kalau anak itu kan bukan ekspektasi kita kan. Tapi anak itu juga harus berusaha untuk sembuh gitu. Nah, itu yang saya pernah ngalami situ. Anak saya sakit, harus diobati 2 bulan. Nah, ya mau nggak mau, saya nggak punya opsi plan B itu. Ya harus plan A. Plan A-nya tuh harus minum obat tiap hari biar sembuh gitu. Iya. Jalannya dengan bahagia, Mas. Itu, nah kalau jalan dengan bahagia tiap hari, pokoknya saya mikirnya ini pokoknya apapun aku lakukan asal dia mau minum obat gitu. Ya aku bahagia, misal dia minta A gitu, ya udah aku pasrah, pokoknya aku bahagia. Mau mainan ya, ayo beli mainan ayo gitu. Ya tetap bahagia aku gitu, asal dia minum obat gitu, bahagia aku. Jadi bahagia buat anaknya juga bahagia buat Mas Rio. Iya, jadi kita harus menurut ekspektasi kita, harusnya kita nggak keluar duit, nggak keluar uang harusnya kan, tapi kita harus keluar uang nih, tapi kan demi dia sembuh gitu. Ya akhirnya kita ikut, ya kita harus kita ikut bahagia akhirnya kan, karena dia mau minum obat itu kan. Kadang-kadang kita harus berkorban sesuatu agar mencapai tujuan itu kadang-kadang gitu. Betul. Lanjut aja ya Mas ya. Pekerjaan apa sih yang membuat Mas Rio itu bahagia dan apa sih alasannya? Yang kalau yang sekarang lagi dilakukan itu kerjaanku kan kerjaan IT ya. Ya aku suka dengan project-project IT kayak main puzzle aja. Kalau kita bisa nyelesain puzzle-nya ya seru. Kalau puzzle-nya rumit ya coba kita cari jalan keluarnya kayak gitu-gitu sih. Kalau yang belum aku lakukan sih, aku pengen kerjaan yang development ya, membangun apa gitu. Tapi belum gue lakukan. Yang lagi gue lakukan sekarang itu membangun puzzle jatuhnya. Kalau kerjaan IT seperti itu. Biasanya aku tenggelam di situ udah kayak punya dunia lain gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau bisa nyelesain happy banget. Happy banget ya Mas jalanin pekerjaan Mas Rio yang sekarang ini ya. Iya. Kalau ada nggak sih Mas kayak selain yang membangun dan tidak di luar itu ada nggak sih yang spesifik Mas Rio kayak pengen nyoba apa gitu? Di luar dari IT, di luar dari yang berbau-bau dengan hobi Mas Rio itu. Ada. Pengen usaha yang real. Kalau IT itu kayak barangnya kayak apa, imajiner gitu ya, agak kurang kelihatan gitu ya. Pengen barang yang retail yang kelihatan gitu, kayak misal lihat ayam tumbuh, lihat tanaman tumbuh seperti itu ya. Pengen. Lebih ke pangan kali ya. Ya. Kayak gitu aja sih Mas Rio. Makasih ya Mas Rio udah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Berkenan untuk Rara wawancarai. Semoga apa yang Mas Rio impikan itu bisa terwujud ya, yang bisa di luar IT tadi itu bisa Mas Rio kembangkan, karena Mas Rio juga punya perasaan bahagia untuk ke arah sana gitu. Dan ya pokoknya semangat ya Mas kerjanya, semoga bisa lekas mudik dan bertemu dengan adikmu yang cantik ini. Wah, makasih Rara. Wah, sehat-sehat selalu ya Mas Rio. Makasih Mas Rio. Halo Matisha, apa kabar? Halo. Baik dong. Baik banget ya. Duh, gara-gara pandemi ini kita nggak bisa ketemu ya, nggak bisa mudik. Belum. Long time no see. Harusnya banget. ketemu ya. Sudah Harusnya mudik ketemu. ini. Oke, langsung aja ya. Natasha, terima kasih udah meluangkan waktunya buat mau aku interview di sela-sela kesibukannya mengurus anak dan juga bekerja. Saya tahu ada pasti capek, tapi terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Oke, langsung aja ya. Matisha sekarang ini kesibukannya ngapain sih?
Kesibukannya kerja, terus ngurusin anak 3 udah. Itu aja sih. Oke, jadi gue kerja menjadi ibu dan sekaligus kerja ya. Langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Apa sih definisi bahagia menurut Mama Tisha tuh? Definisi bahagia. Kalau sebagai ibu rumah tangga, definisi bahagia itu mungkin me time ya. Punya waktu sendiri, menghabiskan waktu sendiri tanpa diganggu sama anak-anak. Mungkin itu. Tuh ya, jadi bisa me time itu sebuah definisi bahagia menurut Matisha ya. Ya. Oke, terus gimana sih cara Matisha untuk membangun perasaan bahagia itu? Jadi kan ada me time, selain me time apa sih, gimana sih cara Matisha untuk membangun itu? Selain me time, mungkin melihat anak-anak nurut sama orang tua, nurut disuruh makan cepet gitu. Itu sih udah satu kebahagiaan kecil, walaupun kecil tapi apa ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu juga, asalkan anak mau nurut sama orang tua, mau disuruh makan, mau disuruh apa-apa cepet, itu udah satu kebahagiaan sih untuk ibu. Kalau di anak-anaknya sehat ya. Kenapa? Kalau buat di tempat kerjanya? Kalau untuk di tempat kerja, mungkin ngerjain sesuatu itu satu kebahagiaan juga sih. Jadi otak itu selalu dipakai. Kalau di rumah kan kayak nggak ngapa-ngapain, nggak mikir gitu. Kalau di tempat kerja itu kan pasti dipakai, terus dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, juga teman baru, ngobrol sharing sama teman-teman juga, itu satu kebahagiaan juga sih. Di tempat kerja pun ada teman untuk sharing ya. Sharing itu salah satu cara Matisha untuk membangun perasaan bahagia itu ya. Oke, aku lanjut ya. Gue nggak Matisha ceritain pengalaman tersulit Matisha, tapi Matisha tuh dalam melaluinya tuh tetap dengan bahagia gitu. Setelah satu pengalaman tersulit, tapi Matisha menjalaninya itu dengan perasaan bahagia. Mungkin kemarin pas pandemi gini ya, kan pas kebetulan waktu mulai pandemi itu nggak kerja, tapi di situ sih agak sulit ya, soalnya suami nggak kerja, saya nggak kerja, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi yang bikin bahagia itu soalnya ketika saya kerja itu nggak bisa meluangkan waktu banyak sama anak-anak. Nah setelah ada pandemi ini kan jadi di rumah aja, nggak ada kegiatan di luar rumah, jadi lebih meluangkan waktu sama anak-anak, lebih ngasih perhatiannya ke anak-anak, ngurusin anak-anak sendiri. Itu sih jadi kebahagiaan juga sih. Ya udahlah gitu, nggak apa-apa, nggak punya uang tapi bisa ngasih waktu sama anak-anak, quality time sama anak-anak. Karena selama kerja kan juga terbatas ya waktunya. Terus belum pulang kerja itu capek, kadang marah-marah sama anak. Nah kemarin itu selama pandemi jadi quality time buat anak-anak sih. Jadi ada perhatian juga buat anak, lebih perhatiannya dari yang kemarin sebelum pandemi. Oke, ini pertanyaan terakhir di Matisha. Betul. Pekerjaan apa sih yang membuat Matisha itu bahagia dan apa alasannya? Pekerjaan, maksudnya pekerjaan apa? Bebas sih, kayak Matisha passionnya, hobinya di apa. Kalau Matisha dalam mengerjakan itu, Matisha tuh merasa gue banget nih, gue suka nih, enjoy ngerjainnya, bahagia gitu.
karena aku di bidang waktu kuliah ngambilnya desain ya, kadang sih orang misalnya minta desain sesuatu, terus orang itu suka, terus aku juga yang ngejalaninnya, bikinnya juga have fun dengan sesuka hati. Itu sih yang bikin bahagia. Terus kadang juga kalau misalnya kita di kantor ngerjain sesuatu dan diapresiasi sama orang, nggak usah diapresiasi dengan heboh lah, cuman oh ya kamu udah bekerja keras gitu, itu aja udah cukup senang sih. Dasar anak kecil. Jadi karena Matisha dulu backgroundnya dari anak desain, jadi Matisha kok ngerjain berbau dengan desain, apalagi diapresiasi orang yang minta tolong itu suka, jadi Matisha sangat-sangat bahagia ya dengan hal itu. Matisha juga enjoy dalam menjalaninya ya. Betul. Jadi Matisha, itu aja pertanyaan dari aku. Makasih ya Matisha karena udah mau meluangkan waktunya, pulang kerja capek, mau di interview sama aku. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu ya Matisha. Kayak sukses terus buat Matisha, sehat-sehat buat Matisha dan anak-anak dan Mas Bayu dan lain-lain semuanya ya. Makasih Matisha. Ya. Hai Eni, apa kabar? Halo Aurora, kabar baik nih. Gimana kamu, baik kan? Baik juga, aduh gara-gara pandemi kita jadi nggak bisa ketemu nih. Iya nih, corona jadi kita nggak bisa ketemu, jadi harus jauh-jauhan. Kasih ya En, kamu udah mau aku wawancarai sebagai sepupu. Iya, sama-sama. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Kamu sekarang sibuk ngapain sih En? Apa ini nggak kedengeran di sini? Kamu sekarang sibuk ngapain sih? Ini sih aku sibuk kerja online juga di rumah, cuman nyambi-nyambi gitu online sih. Aku nanya dong En, definisi bahagia menurut kamu apa sih? Bahagia, menurutku sesuatu hal yang bisa kita lakuin, enjoy sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak kita nggak terpaksa gitu loh ngelakuinnya. Pokoknya kita jalaninnya enak dan kita mau tuh pasti menimbulkan sesuatu yang bahagia ya. Terus gimana sih cara kamu untuk membangun perasaan bahagia itu? Kadang apa ya, mengalir aja sih, sesuai kayak sama mama nih, kita lagi pengen sesuatu ya kita berjuang sesuatu itu sesuai dengan keadaan dan kondisi kita sekarang ini, tanpa adanya paksaan gitu loh. Kayak ya udah, emang karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. I see. Oke, lanjut lagi ya. Kamu tolong dong En ceritain pengalaman tersulit kamu, tapi kamu tuh jalannya dengan rasa bahagia. Meskipun itu sulit, tapi kamu tuh jalannya dengan bahagia, ada nggak? Jalannya sulit tapi harus tetap bahagia ya. Nah, iya, ada pengalaman kamu, itu pengalaman tersulitmu, tapi kamu tuh jalannya tetap dengan perasaan bahagia gitu loh. Pekerjaan sih lebih ini, sama mama nih, kan saya sendiri reseller kan ya. Nah, kan kadang kita tetap ada naik turunnya kan kalau pembelian itu, penjualan itu. Nah di situ tuh kayak kita kan kayak ada target kan biar dapat poin-poin juga. Nah di situ kan juga kita tetap sedih kan, nggak laku, nggak dapat poin dari atasan kan. Tapi kita harus tetap ngelakuinnya, tetap harus ya udahlah, enjoy aja, bikin happy aja. Lagi juga cuman kayak selingan ya, tapi nggak usah terlalu dipikir, tapi juga dipikir gitu sih, dibuat enjoy aja. Definisi gimana sih nggak usah dipikir tapi dipikir tuh gimana sih maksudnya? Ya maksudnya dijalanin aja lah, lebih tepatnya kayak bahasa Jawanya waton laku gitu aja. Yang penting mengalir aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Pekerjaan apa sih yang membuat diri kamu bahagia dan alasannya?
mungkin pekerjaan kamu di masa depan atau pekerjaan kamu sekarang, apa sih pekerjaan yang membuat kamu tuh merasa bahagia? Pekerjaan yang menurutku bisa bahagia itu pekerjaan yang kita lakuin dari hati, bukan dari karena paksaan atau tuntutan dari orang lain gitu loh, sesuai dengan kemampuan dan impian kita. Kalau sesuai dengan impian dan keinginan kita, apalagi hobi kita, pasti kita ngelakuinnya tuh kayak happy, bahagia, nggak enjoy, nggak ada paksaan dari orang lain, tuntutan lah ibaratnya gitu. Jadi kita tuh ngelakuinnya bukan sekedar untuk mencari uang atau gimana ya, bekerja, tapi juga menghibur diri. Apa sih hal yang bikin Eni seneng? Maksudnya hobi Eni itu apa sih sebenarnya? Apa-apa? Gak denger? Apa sih hal yang bikin Eni seneng, kayak hobi Eni itu apa sih sebenarnya? Yang bikin seneng? Iya. Hobi kamu apa sih sebenarnya? Kalau hobi aku sebenarnya banyak sih ya. Cuman kalau soal yang menjurus ke pekerjaan itu lebih ke bisnis kali ya. Ya makanya dari aku suka bisnis ini, aku kayak open reseller gini kan dari kecil-kecil nih. Jadi pertama reseller dulu, ntar kalau aku ada modal atau ada gimana kan aku bisa kayak lebih banyak, lebih luas gitu. Kan pekerjaannya juga nggak terlalu yang apa ya, kalau rugi ya kita nggak terlalu apa ya namanya rugi, tapi kalau untung ya alhamdulillah gitu sih aku pikirnya. Namanya juga kan bisnis kan. Ya, pokoknya pasti ada lika-likunya juga ya, naik turunnya juga ya. Kayak semua bisnis juga kayak gitu kok. Iya. Kayaknya sih gitu aja sih, En. Kasih ya karena udah mau meluangkan waktu untuk aku tanya-tanyain di sela-sela kesibukannya, sekarang juga lagi di jalan, mau beri waktu untuk aku tanya. Terus aku sih berdoanya semoga pandemi segera berakhir ya, dan kita bisa ketemu. Kita bertemu. Iya. Juga sukses juga buat kuliahnya dan juga bisnisnya juga semoga semakin berkembang. Dan ya pokoknya itu aja. Terus stay healthy, jaga jarak, dan pokoknya jangan terlalu banyak aktivitas ya, masih ada virusnya soalnya. Oke, makasih ya Edi. Aduh kangen banget. Dadah Edi. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dengan kerabat saya yang berada di luar kota, definisi bahagia sejauh ini adalah di mana mereka melakukan tindakan yang dapat memuaskan diri mereka dan bersyukur atas apa yang mereka miliki saat ini. Dan cara mereka membangun perasaan bahagia itu adalah dengan melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan hal yang mereka sukai. Lalu, dengan pengalaman yang sulit, mereka dapat menghadapinya dengan penuh rasa bersyukur dan bahagia. Dan pekerjaan yang membuat mereka merasa bahagia adalah ketika mereka sudah mencapai goals atau keinginan mereka saat bekerja. Sekian hasil dari wawancara saya. Terima kasih.